belahan dunia lain yang tidak bisa bebas menyembah Tuhan seperti kita pagi ini. Pagi ini tema kita adalah pemuritan di dalam keluarga. Bisa lihat slide saya. Oke. Ada satu hal yang saya percaya, keluarga yang sehat itu berbanding lurus dengan gereja yang sehat. Jadi seringkali orang lihat gereja, yang dilihat bukan sehatnya tapi besarnya. Ya. Berapa banyak sih yang datang, maka dikagumi. Yang besar itu belum tentu yang paling sehat. Ya. Dulu saya pernah tinggal di desa, ada seorang hamba Tuhan dari Belanda, namanya Brother Andrew. Dia pendiri pelayanan Open Doors. Dia datang ke desa tempat saya tinggal, dia ketuk pintu. Saya kaget, ini orang terkenal di seluruh dunia, tahu-tahu mau ke desa dan ketemu saya. Terus dia pesan, kamu nanti kalau mimpin gereja, mimpin organisasi, hati-hati, jangan dibikin gemuk katanya. Biasanya orang kalau gemuk itu katanya kurang sehat, ya, banyak penyakitnya. Organisasi kalau gemuk juga kurang sehat. Dan kedua, kalau gemuk itu gerakannya lamban, dipanah sama iblis, mungkin kita bisa menghindar. Tidak kena kepalanya, tetap kena bahunya, tetap sakit. Ya. Jadi gereja yang dicari adalah gereja yang sehat, bukan gereja yang gemuk. Gereja yang sehat itu tandanya kalau keluarga-keluarga di dalamnya sehat. Gereja yang kelihatannya besar, banyak orangnya, tapi keluarganya tidak kuat, maka sebentar lagi juga tidak ada lagi. Jadi yang penting adalah bagaimana gereja investasi memperkuat orang tua seperti hari ini, equip orang tua supaya keluarga-keluarga jadi sehat. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, saya ingin ingatkan saudara bahwa ada satu pihak, yaitu si Lucifer, setan. Dia ini benci sama Tuhan luar biasa. Dia marah, ada kepahitan dalam hatinya kepada Tuhan. Sejak dia diusir dari surga, dia tidak bisa, iblis itu bisa banyak hal, bisa bohong, bisa ngerti banyak hal, tapi dia tidak bisa ngampuni. Iblis tidak bisa ngampuni. Ya. Jadi dia sakit hati sama Tuhan, tidak bisa ngampuni, mau ngelawan Tuhan, tidak bisa menang. Jadi sepanjang hari yang dipikirkan adalah, kalau aku tidak bisa ngalahkan Tuhan, paling tidak aku akan menyakiti hatinya Tuhan. Caranya dia nyakiti hatinya Tuhan gimana? Yaitu dengan menyakiti orang-orang yang Tuhan kasihi. Nah, kalau yang disakiti orang-orang yang sudah dewasa, mungkin sakitnya tidak lama. Orang Kristen sudah dewasa disakiti, dengar firman dia ngampuni, selesai urusannya. Tapi kalau yang disakiti iblis itu anak-anak. Anak-anak tidak punya defense mechanisms untuk bisa segera mengampuni orang lain. Itu sebabnya kalau anak-anak menerima kekerasan dalam rumah tangga, dibawa sampai tua, bitterness-nya kalau tidak dilayani. Sulit ngampuni orang, sulit dekat sama orang. Jadi yang menjadi sasaran iblis untuk menyakiti Tuhan, dia menyakiti anak-anak. Caranya gimana? Merusak keluarganya. Ya. Keluarga dibuat tidak care pada anak-anak, tidak mendengar cerita anak-anak, tidak memuridkan anak-anak. Semua persoalan di dalam masyarakat ini 90% dimunculkan dalam keluarga yang rusak. Keluarga yang tidak memuridkan anak-anaknya. Dan itu tujuannya iblis. Supaya kita tidak terlalu fokus ke sana. Ada beberapa hal yang nomor 2, 3 hal saya dasari dulu. Nomor 2,
kita berpikir pemuritan, kata murid selalu kita kaitkan dengan sekolah gitu kan. Jadi kita tidak terlibat langsung, kita pikir pemuritan ya sekolah. Jadi kita cari sekolah Kristen yang bagus, kita kirim anak kita ke sana dengan harapan jadi baik. Saudara tahu, bilangan riset belum lama mengadakan penelitian kerohanian Gen Z, anak remaja. Kita bandingkan anak yang di sekolah Kristen dengan anak yang di sekolah negeri. Kristen sama Kristennya. Kerohaniannya bagus yang di sekolah negeri. Ini penelitian kedua anak-anak remaja kita. Tahun 2019 pernah kita adakan juga sama. Yang rohaninya lebih bagus bukan di sekolah Kristen, di sekolah negeri. Karena mereka mungkin minoritas, jadi imannya lebih teruji. Di penelitian kita tahun 2017, banyak anak remaja tidak ke gereja lagi, tidak ikut kebaktian pemuda lagi. Karena apa? Kita tanya, tugas sekolah begitu banyak, tidak bisa lagi ke gereja. Nah, persoalannya adalah kalau orang tua tidak ambil tanggung jawab memuridkan anaknya, menyerahkan pada sekolah Kristen, atau menyerahkan ke sekolah minggu. Sama-sama celakanya. Sekolah minggu bagus, tidak bagus dan harus. Sekolah Kristen perlu, tidak perlu. Tapi pemuritan anak-anak ada di pundak orang tua. Kalau kita limpahkan, ini menjadi problem di masyarakat. Yang ketiga, kalau kita dengar kata pemuritan, biasanya kita pikir amanat agung, Matius 28. Ya. Terjemahan beberapa Alkitab menurut saya kurang pas, tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Yang sering kita dengar Matius 28 adalah pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Kata pergi membuat kita tidak berpikir tentang rumah kita sendiri. Jadi yang namanya melayani, menginjil, pergi. Yang di dalam rumah tidak kita rumati sendiri, tidak kita muridkan. Muridkan di mana? Yang kita pergi. Terjemahan sesungguhnya Matius 28 adalah sementara engkau pergi atau kemanapun engkau pergi. Engkau pergi ke dapur, engkau pergi ke kamar, engkau ke kantor, ke pasar, kemanapun engkau pergi. Muridkanlah semua orang, termasuk anak-anakmu sendiri. Cocok dengan Ulangan pasal 6 ayat 6-9. Pada saat berbaring, muridkan anakmu. Saat duduk, muridkan anakmu. Saat makan, muridkan. Saat pergi keluar, muridkan anakmu. Di mana-mana, muridkan anakmu. Ya. Nah, ada beberapa bagian firman yang ingin saya share ke saudara untuk melandasi. Ya. Jadi semacam ekosistem. Kalau orang mau nanam sesuatu, kita mau nanam kehidupan spiritual anak-anak kita, ekosistemnya harus diatur dulu. Kalau ekosistemnya tidak diatur, tanaman muncul sekali kemudian mati semua. Ekosistem untuk pemuritan dalam rumah itu apa? Bisa ditangkap dari ayat ini. Kalau anak-anakmu bertanya, apa artinya upacara ini? Jadi ada 5 atau 6 ayat setelah ini yang mulainya sama. Kalau anak-anakmu bertanya. Kalau anak-anakmu bertanya. Ya. Nah, ini diucapkan Musa sebagai pidato pertama sebagai pemimpin orang Israel. Waktu keluar dari Mesir, dia deklarasikan bangsa Israel. Dia bisa saja membagikan visinya Israel. Kita mau jadi bangsa adijaya atau bangsa yang hebat, yang besar. Tapi tidak. Musa bilang, kita ini bangsa yang landasannya adalah keluarga. Yang strateginya adalah pemuritan dalam keluarga. Israel satu-satunya bangsa yang pernah dimusnahkan bisa balik lagi jadi bangsa yang kuat sampai hari ini. Tidak ada bangsa lain. Ya, kecuali bangsa Israel yang sekarang ada itu. Ya. Pernah tersebar kemana-mana berkali-kali. Dibuang ke Babel. Dihancurkan oleh Roma, tersebar ke seluruh dunia.
Baru kemudian tahun 48 kembali jadi bangsa lagi sampai hari ini. Kuncinya menurut mereka apa? Keluarga dan pemuritan dalam keluarga. Kalau mereka saya tanya ke rabi-rabi Israel, kuncinya apa? Karena sejak semula Israel keluar dari Mesir sebagai bangsa, dia deklarasikan inilah bangsa yang pusatnya keluarga. Strateginya adalah pemuritan dalam keluarga. Nah, ada 5 hal dalam ekosistem ini. Tadi kan dikatakan, kalau anak-anakmu bertanya, jadi mulainya, kalau anak-anakmu bertanya, untuk ada pemuritan dalam keluarga, mesti ada space yang cukup luas untuk berinteraksi. Ya, harus ada space untuk berinteraksi. Sekarang ini saya ketemu banyak keluarga yang sibuknya luar biasa. Keluarga-keluarga muda, Gen Z, sibuknya luar biasa. Ya, pulang kerja malam. Jadi ruang untuk berinteraksi ini sekarang jadi hal yang mahal, yang langka. Kalau toh kumpul, kadang-kadang kumpul tapi semua megang HP-nya masing-masing. Tidak ada interaksi. Ya. Atau kumpul tapi pikirannya kemana-mana. Tidak ada interaksi. Jadi mesti ada space saudara ciptakan untuk bisa terjadi interaksi sehingga anak bisa bertanya, apa artinya ini? Apa artinya itu? Nomor 2, presence, kehadiran. Ya. Dulu ada orang pernah bilang yang penting itu quality time. Sulit bilang quality time tapi tidak ada quantity-nya, sulit. Ya. Banyak kali kemarin teman saya WA pertemuan banyak misionaris di Jawa Tengah. Mestinya mau bicarakan strategi misi, tetapi justru yang dibicarakan problem mereka sebagian besar keluarga hamba-hamba Tuhan ini. Misionaris dari luar negeri. Mereka bilang, kami salah. Anak-anak kami sudah terlambat, kita sibuk pelayanan, anak-anaknya tidak dimuridkan. Jadi topiknya minggu lalu ini, para misionaris di Jawa Tengah kumpul bicarakan, aduh sudah terlambat, mereka sekarang sudah pemuda, remaja dan tidak dekat dengan Tuhan, gimana? Karena tidak pernah hadir, sibuk pelayanan, tidak pernah hadir. Kalau toh hadir, pikirannya ke tempat kemana-mana, pelayanan, pekerjaan kemana-mana. Kalau toh hadir orangnya, tapi megang HP semua. Ya, tidak hadir. Nah, banyak biasanya anak-anak yang rebellious, karena dia ingin kehadiran orang tuanya, ingin being noticed. Kalau saudara lihat di Wahyu pasal 2 dan 3, surat kepada 7 jemaat, semua dimulai dengan kata, Tuhan berkata, aku tahu penderitaanmu, aku tahu kerja kerasmu, aku tahu. Karena Tuhan tahu semua orang butuh dinotis, termasuk anak-anak saudara. Kalau sampai dia tidak dinotis, tidak merasa dinotis, dia berbuat hal-hal yang aneh-aneh. Supaya apa? Supaya dinotis. Ya. Yang ketiga, ekosistemnya apa? Rasa aman. Jadi nanti 5-6 ayat ini akan dimulai dengan kata, kalau anak-anakmu bertanya. Jadi banyak orang tua Kristen berpikir pemuritan itu apa? Ngajari anaknya, macam-macam informasi tentang pengetahuan firman. Diajarin, dikuliahin semua. Di Alkitab mulainya enggak gitu. Semua development, pembelajaran manusia itu akan berhasil kalau yang in charge yang belajar. Kalau yang in charge yang ngajar, sakit semua. Kayak banyak sekolah kita itu, yang in charge gurunya. Anaknya kalau enggak didorong-dorong orang tuanya, gurunya enggak diancam, enggak ngerjain. Tapi kalau yang in charge itu yang belajar, sukses rate-nya akan tinggi. Alkitab ngajari pemuritan itu bukan top down, tapi mulai dari anak bertanya dulu. Orang tua menginspirasi anak bertanya, ini artinya apa? Itu artinya apa? Kenapa banyak anak sekarang tidak pernah bertanya? Karena takut disalahkan. Ya. Dulu anak saya yang paling sulung, ya, SD pertama kali dia sekolahnya di Oxford di UK, didorong untuk tanya.
Ya, dia sering tanya macam-macam, kenapa begini, kenapa begitu. Pulang ke Indonesia kelas 3, begitu dia nanya macam-macam dimarahi gurunya. Ganggu enggak selesai-selesai nih kurikulum kita nih. Ya, modulnya enggak selesai, ganggu pertanyaan terus. Jadi kita berani bertanya di kelas, saya ngajar ya, saya bilang mahasiswa-mahasiswa saya kalau datang ke kelas saya sebelum datang, siapkan pertanyaan yang sulit. Kalau enggak ada pertanyaan, kelas ini hanya sebatas pengetahuan saya. Kalau ada pertanyaan, kelas ini bisa jadi lebih berguna. Karena saya pun bisa belajar, cari jawabannya. Di Israel orang Yahudi, sudah tahu berapa banyak yang menang hadiah Nobel? Hampir 30% pemenang Nobel dari orang Yahudi semua. Karena apa? Sejak kecil diajar bertanya. Nah orang tidak berani bertanya kalau pertanyaanku salah gimana? Ganggu gimana? Jadi butuh space dalam keluarga di mana anak-anak merasa tidak takut bertanya. Tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang jelek. Yang keempat, harus dikembangkan rasa ingin tahu. Ya, ambil waktu dengan anak-anak saudara sehingga selalu kadang-kadang saya ketemu banyak orang tua Kristen itu takut kalau anaknya bertanya dia tidak bisa jawab. Saya juga pernah ditanya anak bungsu saya tidak bisa jawab. Dia tanya sesuatu yang saya udah sekolah teologi 13 tahun tidak bisa jawab. Ya, saya bilang sama dia, ya Jo minta maaf papa belum tahu jawabannya. Papa mau cari tahu, ya tapi tidak tahu sekarang jawabannya. Nanti tahun depan tanya lagi boleh. Ya, tapi kita tidak tahu semuanya. Banyak hal yang saya tidak tahu di firman Tuhan. Dan anak bertanya itu hak mereka, itu bagus. Nolong kita untuk cari tahu juga. Ya, tidak perlu takut. Yang kelima, framework kita semua pemuritan itu bukan soal tambah pengetahuan. Relationship itu frameworknya pemuritan. Sebagai keluarga, kalau saya bimbing orang-orang yang mau menikah, saya minta setahun sekali beri 1 hari untuk evaluasi. Kalau pernikahanmu ada visinya, ya, tiap tanggal 1 Januari atau 24 Desember duduk suami istri dievaluasi. Apakah tahun ini 12 bulan terakhir kita lebih dekat sama Tuhan dibanding tahun sebelumnya atau lebih jauh? Sebagai keluarga kita lebih dekat satu dengan yang lain, lebih intim atau lebih jauh? Banyak keluarga sekarang waktu anak-anak kecil intim, anak-anak remaja mulai tidak akrab lagi. Kebalik arahnya. Pemuritan membawa kita makin dekat satu dengan yang lain dan makin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau mau ngukur pemuritan berhasil apa tidak, bukan berapa buku yang dibahas habis. Bukan berapa banyak pengetahuan, tapi hasilnya apakah 12 bulan terakhir kita lebih dekat sama Tuhan. Seluruh anggota keluarga. Dibanding 12 bulan sebelumnya. Kita lebih dekat sebagai keluarga dibanding 12 bulan sebelumnya. Nah, yang pertama, ya, jadi saya tidak akan berikan modul mata pelajarannya apa pemuritan, tapi saya mau bangun pilar-pilarnya apa. Yang penting ditanamkan apa. Di dalam Keluaran 12:27, sekali lagi dimulai dengan kata, kalau anak-anakmu bertanya. Banyak anak tidak bertanya karena kita tidak memberi space, dorongan. Anak biasanya umur 2-3 tahun banyak pertanyaannya. Saya masih ingat anak-anak saya umur segitu, banyak tanya. Ya. Nganter saya sampai di airport, saya mau pelayanan ke Papua. Anak saya bilang, Pak apa yang di ujung sana itu Papua katanya. Ini masih di airport. Ya. Jadi selalu tanya, ya kenapa kok harus terbang ke Papua, kenapa tidak jalan saja misalnya gitu. Tapi kalau kita mengatakan tidak pernah meresponi mereka, ya pertanyaannya hilang. Makin lama makin besar tidak ada pertanyaan lagi. Jadi ini mulai dikatakan Musa berkata tahun depan waktu kita merayakan ulang tahun pertama kali, Paskah pertama. Kalau anak-anakmu bertanya apa artinya upacara ini, harus kamu berkata itulah korban Paskah bagi Tuhan. Yang melewati rumah Israel di Mesir. Karena ia menulahi orang Mesir tapi menyelamatkan rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu sujud menyembah. Yang pertama saudara perlu tanamkan dalam diri
anak-anak generasi mendatang adalah grateful heart. Rasa bersyukur. Ya. Bukan sekedar gratitude, bukan terima kasih. Kita terima kasih itu kalau keadaannya baik. Kita terima berkat, kita terima kasih. Tapi grateful, bersyukur, itu kita keadaan apapun saja. Mulai dari keselamatan kita. Tidak ada satu hal dalam hidup kita yang membuat kita berhak mengklaim surga. Tidak ada. Yesaya berkata bahkan kebajikan kita itu kayak gombal. Kain yang kotor sama sekali. Tidak ada satupun kepintaran, kebajikan, keturunan apapun juga yang membuat Tuhan harus menyelamatkan kita, tidak ada. Jadi kita bisa hidup selamat ini sudah anugerah. Sudah syukur-syukur. Saudara bisa berkeluarga. Diberi teman sama Tuhan, lebih syukur lagi. Boleh melayani, aduh diberi kehormatan demikian rupa, lebih syukur lagi. Hati bersyukur itu artinya apa? Hidup ini semua anugerah. Ya, kalau dalam keluargamu ada sikap hidup bersyukur, pasti tidak ada komplain. Ya, karena komplain, mengeluh, dan bersyukur tidak bisa hidup sama-sama. Yang kedua, tidak ada nuntut untuk dirinya sendiri. Karena semua orang merasa keselamatan ini saja, kasih Tuhan ini sudah lebih dari cukup. Mau nuntut apa lagi? Ya. Hadirat Tuhan sudah cukup. Jadi tidak ada yang nuntut, tidak ada yang komplain. Itu tandanya kalau hati kita ngucap syukur. Yang perlu pertama kali ditanamkan di anak-anak kita adalah pemuritan. Pilar nomor 1, hidup ngucap syukur. Semua pemimpin berdampak di dunia punya sikap hidup seperti ini. Ngucap syukur. Ya. Hidup ini anugerah Tuhan. Keselamatan anugerah Tuhan. Kalau ini anugerah, mau nuntut apa lagi? Tidak ada satupun dari kita yang membuat kita pantas berhak diselamatkan. Kalau saya boleh melayani itu kehormatan luar biasa. Ya, selamat aja sudah untung-untung. Diberi Tuhan teman perjalanan seperti istri saya nih, waduh terima kasih banget. Diberi anak-anak, terima kasih banget. Diberi teman-teman itu anugerah besar, boleh melayani. Waduh syukur-syukur banget, terima kasih semuanya. Kalau semua sikap hidupnya seperti itu, kita akan bertahan. Dan tidak hanya bertahan, akan thrive dalam hidup ini. Itu pilar nomor 1 yang perlu ditanamkan, mengucap syukur. Ya. Banyak orang tua sekarang mikirnya, saya dulu sulit makan, ya, miskin. Saya tidak ingin anak saya mengalami seperti saya. Tekadnya baik tapi kurang mulia. Ya. Harusnya yang anaknya perlu tahu adalah dalam keadaan seperti itu pun Tuhan tolong saya. Dalam keadaan yang seperti itu pun Tuhan tidak tinggalkan saya. Anak saya perlu tahu itu. Bukan tidak bisa makan, bisa makannya. Ya, tapi pertolongan Tuhan itu yang penting. Pilar nomor 2. Dikatakan dalam Keluaran 13 ayat 8. Pada hari itu, ya kalau anak-anak bertanya, beritahu pada anak-anakmu. Hal ini ayah lakukan untuk mengingat apa yang telah dilakukan Allah bagi ayah ketika ayah keluar dari Mesir. Jadi kita duduk dengan anak kita waktu makan, waktu berbaring, waktu pergi, waktu jalan, kita cerita. Pemuritan itu bukan seperti calo, kita cuma ngutip ceritanya orang lain diceritakan pada anak kita. Pemuritan dalam keluarga itu adalah pengalaman hidup saya. Ya. Kita cerita tentang bagaimana Tuhan tolong kita sebagai ayah, sebagai ibu pada mereka. Real experience. Bukan konsep, bukan teologi, tapi pengalaman. Papamu ngalami, mamamu ngalami, ditolong Tuhan. Nah banyak orang tua cerita kepada anaknya dulu. Waktu papa masih muda, mama masih muda, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong papa khotbah,
orang-orang pada bertobat, gitu. Papa kesaksian, orang-orang pada nangis. Tapi dulu anaknya bingung lah, sekarang Tuhannya di mana? Ya. Pemuritan itu kesaksian hidup, peneladanan hidup, pengalaman kita dengan Tuhan dan harus up to date. Kita bicara minggu lalu, pulang kantor, hujan, papa berdoa, mama berdoa, hujannya berhenti. Minggu lalu, 3 hari yang lalu, ada masalah di kantor, ada orang-orang mau berontak, doakan, orang-orang damai semua saling minta ampun. Pengalaman yang real, yang sehari-hari. Anak perlu tahu bahwa Tuhan itu masih hidup sampai hari ini lewat hidup orang tuanya. Ya. Pengalaman hidup penting, bukan cuma buku, bukan teori, bukan kesaksiannya orang lain. Saudara perlu ngalami Tuhan supaya anakmu ngalami Tuhan juga. Pilar nomor 3. Dikatakan di Keluaran 13:14, dikatakan lihat kalimat pertamanya, nanti apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu. Mulai dengan kalimat itu lagi. Kalau anakmu bertanya. Jadi Musa sudah set tone-nya bangsa Israel. Anak-anak dilatih untuk bertanya sejak dini. Mereka yang pegang inisiatif untuk pemuritan dalam keluarga. Apa artinya ini? Maka kamu harus mengatakan pada mereka, kepadanya, dengan kekuatan tangan Allah. Dengan kekuatan tangannya Allah telah membawa kami keluar dari Mesir. Dari tempat perhambaan. Poinnya apa? Dulu kita bisa keluar karena kekuatan tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang sama kekuatannya yang akan menolong kita di depan. Banyak kita barusan bikin penelitian dengan anak-anak Gen Z. Kita tanya yang paling bikin kamu depresi apa? Bikin kamu stres apa? Jawaban tertinggi apa? Masa depan. Takut masa depan. Jawaban tertinggi anak-anak Gen Z, takut masa depan. Kita tanya, pernah enggak merasa kesepian? 60% berkata, ya. Kesepian itu paling menyakitkan. Saudara pernah kesepian kan? Ya. Loneliness itu katanya the worst kind of pain. Karena orang yang kesepian itu ada rasa ditolak sama orang-orang lain. Remaja kita, pemuda kita Gen Z 60% ngalami itu. Nah kalau dia kesepian sendiri, takut masa depan, pertolongannya apa? Kalau dia tahu bahwa Tuhan itu kuat, kamu tidak sendirian. Dia yang dengan kekuatan tangannya menolong kita sampai hari ini, dia akan nolong kamu di masa depan. Jangan pernah give up. Negara-negara yang maju dengan cepat, Jepang, Korea segala macam, tingkat bunuh dirinya tinggi sekali. Karena tidak ada pilar yang nomor 3 ini. Bahwa Tuhan dengan tangannya yang kuat menolong kita, keluarga kita sampai hari ini. Dia akan tolong kita ke depan, tolong kamu ke depan. Kekuatan Tuhan itu andalan. Yang keempat, apabila, ini kembali dimulai dengan kalimat yang sama, di kemudian hari, ya, di Ulangan pasal 6 ya. Anakmu bertanya kepadamu demikian, apa artinya peringatan-peringatan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang diperintahkan Tuhan kita kepadamu? Jawab demikian. Kami dulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Jadi yang nomor 4 adalah jelaskan pada anak-anakmu, kita dulu ini semua budak dosa. Ya. Implikasinya apa? Perjanjian baru karena kamu itu dulu budak juga, ditolong sama Tuhan. Jadi sekarang kamu pikirkan orang-orang yang susah, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang miskin, orang-orang yang disappointed, kecewa, marah. Yang nomor 4 ini pilarnya adalah be compassionate, berbelas kasihan. Kalau orang bisa berbelas kasihan pada orang lain, dia sadar betapa beruntungnya dia hidupnya hari ini. Maka hidupnya akan lebih bahagia.
Tapi orang yang tidak bisa berbelas kasihan pada orang lain akan banyak nuntutnya. Susah, kurang ini, kurang itu. Tetangganya lebih punya ini, teman kantornya punya itu. Nuntut banyak. Sejak umur 2 tahun, 3 tahun, ajari anak saudara be compassionate. Lihat orang kekurangan, ajak ke desa, ajak ke pedalaman, ajak ke selam. Lihat ada orang susah, apa yang bisa kita buat. Ya. Kalau kamu bisa Natal, dia terima hadiah Natal, pikirkan ada banyak anak yang tidak bisa merayakan Natal. Diajak bicara, gimana kalau separuh-separuh hadiahnya. Ada teman saya anaknya, pokoknya tiap kali Natal, kalau saya dapat bola, saya ingin satu anak miskin juga seumur saya dapat bola yang sama. Jadi orang tuanya harus janji beri 2 kado buat dia. Kalau saya dapat sepatu baru, carikan orang miskin seumur saya dapat sepatu yang sama. Anak kecil umur 3 tahun bisa diajari berbelas kasihan. Dasarnya apa? Kita semua dulu apa sih? Kita budak dosa. Paulus berkata waktu kita dipanggil Tuhan, semua kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tuhan pilih kita. Balasannya apa? Ajari anak-anak kita berbelas kasihan. Punya pengetahuan banyak tentang firman Tuhan tapi tidak berbelas kasihan, tidak banyak gunanya. Ajari anak saudara berbelas kasihan. Yang berikutnya dikatakan di dalam Yosua pasal 4 ayat 6 dan 7. Ini pilar nomor 5 ya. Pas mereka nyeberangi sungai Yordan, tabut Tuhan jalan duluan, waktu tabut masuk ke sungai Yordan, airnya kering. Jika kemudian hari anak-anakmu bertanya, katanya, dengan mengatakan apa artinya batu-batu ini bagimu. Jadi waktu orang Israel lewat sungai yang kering itu suruh ngambil batu, tiap suku satu batu, terus dibuat tugu. Kemudian maka harus kamu katakan pada mereka, oleh karena sungai Yordan tersibak di depan tabut Tuhan, yakni pada saat tabut itu menyeberang dalam sungai Yordan, air sungai Yordan tersibak, maka batu-batu itu telah menjadi tanda peringatan bagi Bani Israel sampai selamanya. Tabut Tuhan jalan di depan orang Israel, sungainya tersibak, batunya diambil. Jadi yang sudah ingatkan, selalu Tuhan di depan. Selalu ikut Tuhan. Tuhan punya keinginan besar nuntun kita. Nuntun bangsa Israel, nuntun keluarga saudara. Kita pernah adakan penelitian, bilangan riset, tentang konflik dalam keluarga. Tentang KDRT. Ada 600 pasang di 6 negara, jadi totalnya 3.600 pasang orang Kristen, suami istri. Kita tanya 3 tahun terakhir, pernah enggak mengalami kekerasan dari suami atau dari istri? 40% lebih bilang pernah. Keluarga Kristen. Di 6 negara. 3 tahun terakhir pernah enggak mengalami kekerasan? Kekerasan bukan hanya tangan, tapi juga sering mulut. Emosional. Ya. 40% lebih pernah mengalami kekerasan dari suaminya atau istrinya. Keluarga Kristen deh. Ya. Kemudian kita analisa yang membedakan keluarga yang tidak punya KDRT, yang tidak punya konflik dengan yang punya apa? Satu, kalau suami istri punya konsep yang sama, bagaimana didik anak? Berkurang banyak. Kalau suami istri punya konsep sama, apa artinya pernikahan? Berkurang banyak. Tapi yang paling juara, yang paling mengurangi konflik keluarga, mengurangi KDRT adalah kalau suami dan istri punya visi yang sama. Direction yang sama, keluarga mau dibawa kemana. 80% lebih membedakan antara yang punya visi dengan yang tidak punya visi. Sebagian besar orang menikah yang saya tahu orang Kristen tidak pernah ngomong soal keluarga ini mau dibawa kemana. Padahal ini yang paling menentukan keluargamu akan banyak konflik atau tidak banyak konflik. Ya. Nah kemananya ini? Ikut Tuhan. Beritahu anak-anakmu
tiap kali ada keputusan besar, mau pindah kerja, pindah rumah, apapun juga cari Tuhan, jalan Tuhan kemana. Ya. Katakan pada anakmu, Tuhan pengen sekali nuntun hidup kita, jalan depan kita. Jangan sampai kita jalan ke sana, Tuhan jalan ke sana. Berapa tahun lalu saya mimpin camp remaja di Bali. Ada anak kecil umur 14-15 tahun, SMP kelas 2 apa kelas 3. Kita tanya orang-orang, yang paling kamu takutkan dalam hidup ini apa? Perempuan satu ini, anak Bali ini, jawab pertanyaan yang saya tidak pernah lupa. Dia bilang, yang paling saya takutkan, kalau saya jalan di sini, Tuhan jalannya ke sana. Ini teologinya dalam sekali nih. Siapa yang tidak takut Tuhannya jalan ke sana, kita jalan ke sini. Pemuritan mengatakan, kalau Tuhan itu ingin jalan di depan kita, buka jalan buat kita. Jangan jalan kalau Tuhan belum jalan. Jangan jalan ke kiri kalau Tuhan jalan ke kanan. Ikut Tuhan. Ini pilar yang penting dalam hidup, mau kerja, mau menikah, mau apapun juga. Tunggu tuntunan Tuhan. Ini pilar-pilar pemuritan dalam keluarga. Yang terakhir, di dalam Ulangan, yang tadi kita baca Ulangan 6, pada saat kita meresponi firman, ya dikatakan ini kayak sema orang Yahudi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Di atas semuanya itu anak-anak perlu tahu bahwa untuk kamu bisa mengasihi Tuhan, kamu harus bisa menerima kasihnya Tuhan. Alkitab bilang, bukan kamu yang mengasihi aku dulu kata Yesus, tapi aku yang mengasihi engkau. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tuhan mengasihi kita dulu. Dan itu yang dibutuhkan semua orang. Semua orang yang bermasalah atau sebagian besar orang bermasalah di masyarakat, kalau saya lihat problemnya di masa kecilnya tidak pernah menerima kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang yang tanpa syarat. Jadi kalau anak saudara 0 sampai 7 tahun tidak merasakan kasih yang tanpa syarat, artinya begini. Kalau ada anak kecil, saya ketemu banyak anak kecil yang bilang, I wish aku bisa secantik kakakku supaya bisa diperhatikan oleh oma, opa, papaku. I wish aku bisa sepinter adikku supaya disayang sama orang tuaku. Itu jiwanya sudah rusak. Karena dia berpikir untuk dikasihi orang tuanya, dia perlu berbuat sesuatu, perlu jadi orang lain, jiwanya sudah rusak. Nah biasanya kalau masa usia segitu mereka tidak mendapatkan kasih sayang, kalau besar dia jadi liability buat masyarakat. Dia mimpin perusahaan tidak secure. Semua potensi diberantas. Mimpin gereja juga begitu. Kader-kader yang bagus disingkirkan semua. Jadi munculnya di mana? Bukan di sekolah teologi ya, bukan di universitas. Di masa kecilnya tidak mendapatkan kasih. Dikatakan di sini pemuritan dimulai dengan kesadaran bahwa ada kasih yang tanpa syarat dari Allah. Dan hanya itu yang memungkinkan kita untuk bisa mengasihi dia. Yang pilar nomor terakhir dikatakan, apa yang kamu ajarkan waktu berbaring, waktu duduk, ikatkan pada tanganmu, ikatkan pada dahimu. Artinya integritas. Apa yang kita ngomong sesuai dengan apa yang kita buat, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Baru-baru ini saya tanya, dalam survei kita tanya anak muda, yang buat kamu tidak pengen ke gereja apa? Ada 3, tidak punya teman. 2, merasa dihakimi. 3, terlalu banyak kepura-puraan katanya. Tidak otentik. Yang di pikiran sama di mulut beda. Ya. Yang di tangan beda lagi. Pemuritan dalam keluarga anak perlu lihat. Mungkin 15 tahun yang lalu, saya duduk dengan anak saya perempuan. Ngobrol, dia waktu itu belum menikah. Kemudian dia bilang, masa kecilnya sempat capek dia katanya. Untung ada yang nolongin dia. Waktu di Hong Kong dulu pemimpin remajanya nolongin dia. Tapi masa remajanya capek. Dia bilang, karena apa? Dia merasa sebagai anak hamba Tuhan. Dia harus merasa harus tampil selalu sempurna. Takut nanti
Orang bilang apa nih anaknya hamba Tuhan kok begini. Jadi dia kadang-kadang harus pretend jadi someone else. Saya dengar itu saya nangis di depan dia. Saya bilang, aduh Papa minta maaf, enggak ngerti. Papa enggak pernah minta kamu jadi siapa-siapa yang lain. Dia bilang, tapi memang Papa enggak pernah ngomong, tapi kayaknya ekspektasi semua orang seperti itu. Anak hamba Tuhan harus sempurna, harus begini, harus tampil enggak salah semua. Itu momen dalam hidup saya di mana saya sedih sekali karena saya enggak tahu bahwa anak saya berjuang demikian rupa untuk bisa tampil terbaik demi saya sebagai hamba Tuhan. Nah kita sekarang dia ngajar soal keluarga ya, di pesat di mana-mana dia ngajari tentang parenting anak-anak yang di bawah 3 tahun. Dan saya belajar dari dia. Ya, bagaimana sebagai orang tua kita harus honest, jujur, penuh integritas. Apa yang ada ya kita sampaikan apa yang ada. Itu landasan pemuritan kita. Kita beri pengetahuan apa saja kalau 7 hal ini tidak kita tanamkan, semua tidak ada gunanya. Jadi 7 hal ini hal yang penting. Kalau saya boleh ringkaskan, yang pertama bangun sikap hidup yang bersyukur. Saudara, saya yakin sampai tua saudara akan berterima kasih. Pegang prinsip satu ini. Anakmu punya sikap hidup berucap syukur. Yang kedua, andalkan Tuhan. Tuhan sudah terbukti di masa lalu tangannya kuat. Di masa depan dia akan kuat. Dia tidak pernah gagal menolong kita. Anak-anak kita perlu pegang itu. Yang ketiga, compassionate. Ya, berbelas kasihan pada orang lain. Jangan mikir diri sendiri, jangan bangun kerajaan sendiri, pikirkan yang lain. Yang keempat, ikut Tuhan. Jangan bergerak kalau Tuhan tidak bergerak seperti Musa. Tuhan kalau engkau tidak pergi bersama aku tidak mau pergi. Cari jodoh sama, cari kerjaan sama, mau pindah rumah sama, tanya Tuhan. Tuhan ingin sekali jalan di depan kita. Jangan kita depan Tuhan, Tuhan depan kita. Ya, dia akan buka mengeringkan sungai Yordan. Nomor 5, hidup penuh integritas. Honest sama anak kita, sama suami istri, terbuka apa adanya, enggak tahu ya enggak tahu. Enggak bisa ya enggak bisa. Ya. Ya, kemarin saya ngobrol dengan orang yang siap-siap ini masuk dalam keluarga. Saya tanya visinya, kerinduannya apa? Ya, ingin supaya anak-anak saya bisa meneladani, bisa ngelihat, belajar dari sikap hidup saya. Oke. Saya bilang perlu tambah satu lagi. Supaya bisa mereka melihat juga bahwa di saat-saat yang sulit dalam hidup kita, ada kalanya kita tidak mampu mengatasi persoalan hidup. Dan kita bergantung pada Tuhan. Anak-anak perlu tahu bahwa kita bisa sampai seperti ini bukan karena kekuatan sendiri. Kita bisa membangun karakter bagus bukan karena kemampuan kita sendiri. Ada kalanya kita njerit sama Tuhan. Ada kalanya kita tidak mampu dan minta tolong sama Tuhan. Anak-anak perlu belajar karena mereka akan mengalami hal yang sama. Bersandar pada Tuhan. Ya, integritas. Dan yang keenam, mengasihi Tuhan sepenuh hati. Pusatnya adalah Kristus, tujuannya adalah keintiman yang makin hari makin akrab dengan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu cerita tentang Hagar. Ya, Hagar ini jarang, saya mungkin 40 tahun lebih ikut Tuhan Yesus belum pernah dengar orang khotbah tentang Hagar. Ya. Tapi Hagar menangis, surga mendengar. Nah, saya mau belajar dari orang yang bisa menggerakkan surga, membuat Tuhan mengirim malaikatnya. Di dalam Kejadian 16 ayat 3, Hagar waktu itu mengalami KDRT, ditindas oleh Sarai, majikannya. Dia sedang mengandung, akhirnya dia minggat keluar dari Roma. Di tengah jalan Tuhan menemui dia. Dia tanya, mau kemana kau Hagar? Aku minggat dari rumahnya Abraham. Kenapa? Tuanku menindas aku. Tuhan bilang kembali ke rumahmu, ke rumah Abraham. Terus Hagar bilang, engkau adalah El Roi. Artinya apa? Dia bilang, karena sekarang aku melihat Tuhan
yang selama ini melihat aku. Jadi selama ini Tuhan melihat Hagar, cuma Hagar tidak tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan dia. Baru sekarang dia lihat, dia baru tahu. Tuhan selama ini di dalam penderitaannya, disiksa, di KDRT, dicemooh, ternyata Tuhan mempedulikan dia. Itu El Roi. Nah, mungkin ada di antara saudara yang mengalami seperti Hagar. Saya pikir mungkin Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak dengar doa saya, Tuhan tidak lihat saya, Tuhan tidak perhatikan saya. Hari ini Tuhan hadir dalam hidupmu seperti El Roi. Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan melihat penderitaan saudara. Saya harap saudara bisa berkata pada Tuhan hari ini, Engkau adalah El Roi. Hari ini aku melihat Tuhan yang selama ini selalu melihat kepadaku, mempedulikan aku. Nah, Hagar ini siapa? Mulai disebut di Kejadian 16, dia jadi budaknya Abraham. Kenapa jadi budaknya Abraham? Ini orang Mesir. Kemungkinannya bapaknya, ibunya sangat miskin. Biasanya zaman itu kalau utang tidak bisa bayar, miskin, anaknya dijual jadi budak. Mungkin ini kasusnya. Ya, dia lihat keluarganya Abraham, keluarga baik-baik, dia minjem uang pas Abraham ngungsi di Mesir, ya, akhirnya tidak bisa bayar, dia kasih anaknya. Anaknya jadi budak di rumahnya Abraham. Seperti gadis-gadis yang lain, mungkin Hagar punya mimpi, suatu saat punya suami yang ganteng, ya, yang baik, yang mengasihi dia, bangun keluarga yang indah. Mungkin dia punya dreams, keluarganya punya anak banyak, ya, Tuhan berkati. Tapi suatu hari tahu-tahu Sarah datang, kamu harus kawin dengan Abraham yang waktu itu umurnya sudah 85 tahun. Hagar tidak bisa berkata tidak, dia budak. Ya. Akhirnya dia kubur semua mimpinya. Mimpinya Hagar dikubur semua, dia kawin dengan Abraham. Ya. Dia mengandung. Pas mengandung, dia tadi lari, dia balik lagi, anaknya lahir. Ya. Kemudian dia mengalami berbagai KDRT di rumah itu. Akhirnya di pasal 21 diusir sama Sarah. Dia punya anak mungkin 10 tahun, 11 tahun, diusir keluar. Ya. Jadi nasibnya Hagar dijual orang tuanya sebagai budak. Jadi budak, mimpinya dikubur, menikah sama orang umur 85 tahun, di KDRT, sekarang diusir. Gelap semua rasanya. Ini bukan khayalan, ini cerita beneran. Dan saya pernah ketemu orang-orang yang ngalami hidup seperti ini. Kayaknya semua serba susah semua. Tuhan di mana? Sampai dia ketemu dengan El Roi. Nah, di pasal 21 ini dikatakan ayat 15, 16, waktu dia udah jalan dengan anaknya, airnya habis, rotinya habis. Ya. Kantong habis. Kemudian Hagar, dia meletakkan atau bahasanya itu antara meletakkan dengan melemparkan. Jadi ditaruh gitu aja mungkin anaknya udah duduk situ. Kita kan di bawah semak-semak supaya tidak kepanasan di padang pasir. Air tidak ada, makanan tidak ada lagi. Ya. Kemudian dia berjalan sepemanahan. Sepemanahan itu bisa aja 50 meter dari situ. Ya. Atau 100 meter dari situ. Dia jalan, dia berkata, aku tidak tahan. Dia menyingkir dari anaknya karena aku tidak tahan melihat anak itu mati di depan mataku. Dia tahu anaknya akan mati, tapi dia bilang, kalau toh dia mati, tidak mati di depan mataku. Aku tidak bisa melihat anak itu mati di depan mataku. Setelah dia berkata begitu, dia nangis dengan nyaring dikatakan. Dengan suara nyaring dia nangis. Nah, tangisan inilah tangisan yang menggetarkan surga. Ya, tangisannya Hagar. Ada 4 hal yang kita pelajari. Dikatakan tadi, waktu dia mulai menangis, ya, dengan suara nyaring, berkatalah malaikat dari surga kepada Hagar. Jangan menangis katanya. Hagar, jangan takut. Karena Allah sudah mendengar
tangisan anakmu. Ini luar biasa ayat ini. Kita perhatikan dengan baik. Hagar yang nangis, ya tak? Hagar, ini ibunya yang nangis. Dia nangis dengan nyaring. Kenapa dia nangis? Dia bilang, aku tidak tahan lihat anak itu mati. Ya. Saya pernah tidak membayangkan, aku tidak akan tahan lihat anakku besar tanpa Tuhan. Aku tidak bisa tahan lihat anakku hidup tanpa dinaungi kasih Tuhan. Aku tidak tahan lihat dia harus hidup jauh dari Tuhan. Aku tidak bisa tahan dia mati rohaninya. Hagar nangis seperti itu, Tuhan ngirim malaikat. Tuhan bilang, Hagar jangan nangis lagi. Jangan takut karena Tuhan sudah mendengar jeritan anakmu. Bukan ceritanya Hagar yang didengar, jeritan anaknya. Nah, saudara punya anak-anak. Anak-anak generasi muda ini punya jeritan yang kadang-kadang dia tidak sampaikan pada saudara. Ya. Jeritan, saya ketemu jeritan, jeritan untuk punya waktu dengan orang tuanya. Jeritan untuk dibimbing, dimuridkan, dimentori. Jeritan untuk bisa dipakai Tuhan, jeritan untuk punya keluarga yang bahagia, jeritan untuk orang tuanya tidak bertengkar lagi tiap hari. Jeritan supaya ada teman-teman yang bisa nerima dia, tapi tidak terucapkan. Kadang kita tidak tahu. Ismail, dia tidak ngomong apa-apa di Alkitab. Cuman Tuhan bilang, waktu dia dengar ceritanya Hagar, tangisnya Hagar, hatinya Hagar, dia mendengar the silence cry, jeritan yang tidak terdengar di hatinya Ismail. Nah, saya bilang generasi muda kita ini mulai pelan-pelan meninggalkan gereja. Makin muda makin tidak ke gereja. Berapa hari lalu saya ngomong ada sekitar 140 pendeta, saya bilang ada enggak yang nangis seperti Hagar? Aku enggak bisa lihat generasi ini mati. Nangis dengan nyaring, nangis yang menyebabkan Tuhan bisa dengar ceritanya anak muda. Generasi muda, termasuk anak-anak saudara mungkin, keponaan anak cucu saudara. Ya. Tuhan dengar ceritanya Ismail. Kemudian di ayat 18, terus Tuhan bilang kepada Hagar, bangun, kamu sekarang bangun. Ya. Bantu anakmu itu berdiri. Tuntun dia. Ya. Aku sudah dengar ceritanya dia. Aku sudah tahu apa yang dia inginkan sekarang. Kamu bangun, bantu dia, muridkan dia. Teladani, beri contoh. Dikatakan di situ, tuntunlah dia berjalan. Aku janji, lewat dia akan banyak muncul bangsa besar, pemimpin-pemimpin besar. Ya. Setelah Tuhan dengar ceritanya, Tuhan butuh saudara, butuh orang tua, butuh orang dewasa. Bangun, jangan cuma duduk, bangun. Bantu generasi muda, bantu anakmu. Ya. Tuntun dia. Kemudian Allah membuka mata Hagar. Yang tadinya dia tidak lihat ada air sama sekali. Dia mulai lihat sumur. Lalu Hagar waktu dia bangkit. Kalau dia duduk terus dia tidak akan lihat sumur. Dia cuma nunggu terus, nangis terus, tidak lihat sumur. Dia bangkit, Tuhan buka matanya. Ada sumur. Ya. Lalu Hagar pergi diisi kantung kulitnya, diberi anaknya minum. Pada saat, saya mungkin banyak orang tua Kristen berkata, aku tidak ngerti cara memuridkan anak gimana. Aku tidak ngerti cara melayani generasi muda jadi mentor buat remaja gimana. Pada saat sudah bangkit, tidak rela generasi muda mati, tidak rela anakmu tidak kenal Tuhan. Saya doa tiap hari, ya, anak-anak cucu saya boleh melayani Tuhan. Boleh diberi kehormatan melayani Tuhan. Itu tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan lagi. Hidup yang lain itu bukan yang Tuhan, yang menurut saya yang Tuhan inginkan. Ya, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Pada saat berdiri, Tuhan akan beritahu kita caranya gimana. Dia berikan resources, dia berikan air.
Kadang-kadang kita lihat kalau kita baca ceritanya Hagar ini kan kayak kecelakaan sejarah, betul enggak? Ya. Kenapa sih Sarah enggak mau nunggu aja sih? Beriman nunggu, enggak harus nyuruh Hagar menikah sama Abraham. Ya. Kenapa sampai Sarah gagal imannya? Hagar jadi korban, Ismail jadi korban. Tapi Tuhan itu luar biasa, bahkan dengan kecelakaan sejarah, Tuhan tidak tinggalkan. Ya. Saya pikir Tuhan itu kayak GPS. Kita salah jalan, dia terus ngomong, make a legal U-turn, make a legal U-turn, make a legal U-turn. Kita sampai capek, diemlah, make a legal U-turn. Pokoknya suruh balik terus ke tempat tujuannya. Hidup kita pernah salah. Tidak ada orang tidak pernah salah. Kadang kita nyimpang dari Tuhan. Kadang kita tidak tahan nunggu dengan iman apa yang Tuhan janjikan. Tapi lihat peristiwa Hagar, Tuhan tetap bisa kerja. Lewat Ismail, sejarah mengatakan ada 12 raja besar dilahirkan. Ada banyak bangsa besar dimunculkan. Tuhan bisa bekerja lewat kesalahan kita juga. Jangan sengaja bikin salah. Ya. Tapi kalau orang pernah salah, ya, Tuhan bisa pakai tetap jadi berkat. Tuhan tidak terkungkung dengan kesalahan dan masa lalu kita. Pertanyaan saya sebelum kita berdoa, kapan terakhir kali pernah enggak saudara nangisi anak saudara? Pernah enggak? Ya, kita kadang-kadang puasa, doa untuk pembangunan gedung gereja, atau kalau ada orang sakit kanker kita doakan puasa. Pernah enggak kita doakan anak-anak kita? Sekali sebulan puasa untuk anak-anak kita. Supaya imannya bagus. Doa buat keluarga kita supaya ada ekosistem untuk pemuritan. Kita seminggu sekali mungkin berdoa untuk sesuatu yang penting. Tapi ini ada yang lebih penting. Anak-anak saudara, generasi mendatang. Ya. Tangisan yang menggerakkan surga. Sehingga Tuhan di surga mendengar jeritan dan bisa menjawab jeritan anak-anak, cucu saudara, anak-anak tetangga, generasi muda semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih menjadi orang tua, menjadi orang dewasa, ini kepercayaan dari Tuhan. Kami tidak bisa, kami tidak mampu, kami tidak tahu. Tapi toh Tuhan memberi kepercayaan mulia, membangun generasi yang baru lewat anak-anak kami. Menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, menjadi pengubah-pengubah dunia. Kami pernah gagal, kami pernah salah, tapi Tuhan tidak terkungkung. Tuhan itu kreatif luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan di jemaat ini pemurid-pemurid dalam keluarga yang betul-betul memberikan sepenuh hatinya. Bukan cuma pikirannya, tapi tangisannya. Tidak ingin ada satu lagi anak muda, anak-anak di gereja ini yang tidak melayani Tuhan, yang tidak mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua keluarga di sini. Muncul generasi baru yang takut Tuhan lewat mereka yang ada di ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.